Karena pertama kan tadi sudah kita bahas bahwasanya ngilat diharamkannya jual beli ataupun bukan cuma jual beli, hal apapun yang dapat mengganggu kedatangan kita ataupun perjalanan kita untuk bisa ilal masjid, bisa ilal jum'ah, bisa al wajib ilal jum'ah, itu semuanya hukumnya haram. Nah, karena transaksi jual beli ini sekarang sudah modern, bisa melalui digital, dan seperti kasus yang sudah disebutkan tadi, ketika khutbah malah kita check out, kadang-kadang ada hilaf kayak gitu. Lalu bagaimana hukumnya kan? Ya. Jadi ketika kita meyakini bahwasannya yang dapat menentukan dalam kasus ini yang dapat menentukan langgengnya pernikahan atau tidak itu gara-gara hari ini ataupun hitungan tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berarti hukum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kita di channel Hiswon An-Nawawi pada program Gemar Bicara. Podcast yang membahas segala hal yang bersifat keilmuan dan bermanfaat. Oke, dan di sini saya ditemani oleh Bapak Maulana Hatta dan juga Pak Imron Hidayat atau di Pondokan sering dipanggil dengan Mas Makmur. Maaf saya baru pertama jadi kan agak grogi ya di sini. Di sini pemateri kita ini sangat hebat. Udah tamatan sangat lama sekali dan sekarang kegiatan beliau itu di toko sembako ya. Toko sembako An-Nawawi. Mungkin bagi para penduduk Berjan terutama Porjo kalau ingin membeli segala kebutuhan rumah tangga itu bisa di toko sembako. Mampir saja. Tapi ini Mas, kalau toko sembako itu biasanya buka terus enggak itu setiap minggu? Kalau setiap minggu itu buka terus kecuali hari Jumat. Jadi nek hari Jumat itu buka tapi setelah Jumatan. Jadi dari pagi sampai sebelum Jumatan itu kami tutup. Lah kok bisa loh Mas, kok bisa malah Jumat yang tutup? Kan kalau toko-toko biasanya kan tutupnya Minggu, lah kok malah Jumat? Ya karena kami kan toko sembako Binawawi ini alhamdulillah itu berada di sekitar lingkungan pondok pesantren, dan juragan kami atau pemilik toko sembako Binawawi ini adalah beliau Romo Kiai Haji Ahmad Al-Wali Nawawi. Jadi dulu ketika saya masuk ke toko sembako Binawawi itu memang sedari awal seperti itu. Sudah kalau Minggu tetap buka, tapi kalau Jumat pagi itu tutup. Jumat pagi tutup, ya setiap Jumat tutup paginya setelah tutup. Jumatan buka. Apakah itu kan nah kita kaji di kitab kita itu kan emang ketika ini ya belum dari ini dari pagi ya tutupnya. Cuma kita kaji itu kan ketika jual beli di waktu Jumat itu katanya kan diharamkan. Apakah karena itu mungkin? Kalau alasan spesifiknya kenapa itu saya kurang tahu secara rinci, karena ini kan secara turun temurun Toko sembako Binawawi ini kan buka itu dulunya sudah sangat lama, tahun 2001 kalau nggak masalah. Dulu yang awal membuka itu direkturnya adalah itu pemilik rumah makan Mbah Jo. Mbah Ijo. Dulu yang membuka pertama itu dan turun temurun estafet kemanajerannya itu turun menurun sampailah saat ini ke manajer. Jadi sudah beberapa generasi, memang sedari awal sudah seperti itu. Kalau Jumat pagi itu tutup, buka setelah Jumatan. Memang kalau mungkin alasannya kenapa nggak tahu ya, tapi karena kita ada di pondok pesantren mungkin untuk supaya tidak riweh. Jadi karena yang jaga kan laki-laki semua nih. Karena yang jaga laki-laki semua kan harus ada kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Kalau Jumat paginya buka itu nanti ada sedikit riweh ketika mau Jumatan. Menjelang ya. Mungkin akhirnya ditutup sekalian. Buka. Tapi sebenarnya hukum itu bagaimana? Hukum dari kan sampean juga sudah tamat ya. Terus hukum dari
ketika melakukan jual beli itu, Yo. ketika akan menjelang Kan ada sholat yang Jumat. mengatakan itu loh, ya kan kita sudah familiar, Familiar, familiar sekali ketika transaksi jual beli keharaman atau transaksi jual beli saat Nidaul Jumat. Nidaul Jumat atau saat Jumatan itu seperti apa sebenarnya? Hukum transaksi jual beli ketika Nidaul Jumuah itu yang pertama itu kan berdasarkan ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Jumuah yang idza nudiya lis sholati min yaumil jumuah, itulah semuanya sudah familiar terkait hal itu. Setelah kita kaji, ini pernah menjadi pembahasan kami di M3S. M3S itu adalah Majelis Musyawarah Malam Selasa. Ya, kami sempat membahas itu, kenapa alasan kenapa kok bisa diharamkannya transaksi jual beli ketika Nidaul Jumat, khususnya adzan yang kedua ya. Setelah kami kaji itu, kita menemukan di salah satu kitab usul fikih ngilat kenapa diharamkannya transaksi jual beli ketika Nidaul Jumat. Jadi ngilatnya itu adalah lil ikhlal bisa'i al wajibi ilal jum'ah. Masya Allah. Apa enggak? Gimana itu Mas penjelasannya? Al ikhlal bisa'i al wajibi ilal jum'ah itu adalah menjadi alasan diharamkannya transaksi jual beli saat Jumat. Jumatan. Al ikhlal itu mengganggu atau menghambat bisa'i al wajibi terhadap keberangkat ataupun usaha untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah, karena ngilatnya ini adalah al-ikhlal bisa'i al-wajibi ilal jum'ah, ngilatnya kan itu, ngilat diharamkannya transaksi jual beli ketika Nidaul Jumat kan itu. Maka ini juga terjadi di selain transaksi jual beli. Oh, berarti keharaman dari transaksi saat Jumatan itu tidak hanya jual beli ya, maksudnya semua hal yang berpotensi ya menghambat kita untuk berangkat Jumatan itu juga diharamkan, baik nanti makan 5 jam misalkan enggak Jumatan nanti akhirnya mandi juga lama-lama akhirnya tidak Jumatan ya itu juga haram juga. Atau apapun misal itu ada penjelasannya di kitab Mabadiul berarti misal transaksi ini transaksi tapi tidak menghambat misal. Tidak menghambat berarti itu diperbolehkan. Gini, jadi para ulama itu membagi klasifikasi waktu transaksi saat Nidaul Jumlah itu ada 3. Yang pertama qoblal adzan atau qoblal zawal, qoblal zawal, qoblal adzan. Itu penjelasannya di kitab Bahrul Madhab Syafi'i, Imam Ruyani yang menjelaskan. Ada 3. Yang pertama qoblal zawal, qoblal adzan. Itu hukumnya boleh, mutlak boleh. Jadi qoblal zawal kan sholat Jumat itu kan dilaksanakan ketika zawalus syamsi. Iya. Nah, itu bisa di Indonesia kan, tolong mungkin yang melihat tidak Saya juga masih bingung itu artinya apa, Mas. Qoblal zawal itu kan lincire srengenge. Bergesernya matahari di posisi ufuk. Ya masuk sholat zuhur. Nah, waktu sholat zuhur itulah. Nah, sebelum waktu itu masih dibolehkan. Transaksi jual beli itu sangat diperbolehkan. Tanpa ada hukum makruh dan sebagainya. Tanpa ada hukum makruh atau apapun. Maka seharusnya ini ya, sebenarnya kalau toko sembako Binawawi sendiri mau buka di pagi hari, Jumat pagi hari itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Cuma kita riweh saja nanti dadak menutup. Setelah nanti dadak buka lagi, akhirnya riweh. Akhirnya buka setelah Jumatan. Itu pertama, qoblal zawal, qoblal salat. Qoblal zawal, qoblal salat. Mubah saja hukumnya. Ini mubah. Setelah itu yang kedua adalah ba'da zawal, qoblal adzan. Nah, kan sesudah ba'da zawal, qoblal adzan. Oh ya. Sudah masuk waktu duhur ataupun waktu Jumat itu sendiri, tapi belum adzan. Itu hukumnya makruh. Boleh, tapi hukumnya makruh. Yang waktu yang ketiga itu adalah ba'da zawal, ngindal adzan ilal akhiril Jum'ah. Itu hukumnya haram. Berarti setelah yang terakhir setelah masuk waktu terus sudah adzan terjadi transaksi jual beli itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Berarti memang tidak diperbolehkan ya? Tidak diperbolehkan. Tapi kan adzan kan kalau Jumat biasanya ada 2 ya, Mas. Nah, itu yang diambil yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ada yang kedua. Itu yang masuk haram yang kedua. Sebelum khutbah. Belum khutbah. Berarti adzan yang kedua. Adzan kedua. Loh, cuma sekarang permasalahannya ketika sekarang kan zamannya sudah
digital modern. Oh, sebentar Mas, kalau sebelum masuk itu kan kalau yang belum digital. Ketika kita kan lihat biasanya di pasar ya Mas. Kan itu ada kalau sebelum Jumatan kan banyak yang buka itu toko-toko. Nah, kan kalau semisal kita meninggalkan toko itu untuk Jumatan kan biasanya ribet kalau mau nutup. Sedangkan ketika kita takut kehilangan waktu Jumatan, akhirnya kita meninggalkan dagangan kita tanpa diberesi. Nah, itu kan berdampak bahwasannya dapat dicuri loh Mas dagangannya. Ribet ya. Nah, akhirnya banyak orang yang beralasan untuk menjaga barang dagangannya itu sehingga dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini yang permasalahan Mas, permasalahan karena sampean kan aman ya, aman sampean karena emang Jumat itu tutup dari pagi, jadi tidak ada setelah buka terus beres tidak ada. Ya. Ini sebagai yang di luar kan banyak sekali itu loh. Pasutri, pasangan suami istri kan. Urung mesti kadang ya urung nikah juga ada sing dodolan. Cuma Jumat buka. Setelah dia lagi rame-rame nih, enggak ya. Lagi rame-rame nih tutup lah. Apa tuh masuk waktu Jumat dia lah. Nah itu bagaimana? Jadi yang pertama ngilat diharamkannya sholat Jumat atau ngilat diharamkannya jual beli ketika nidaul Jum'ah itu yang pertama itu adalah al-ihlal bisa'i al-ihlal bisa'i al-wajibi ilal Jum'ah. Karena niki ngilatnya dari awal itu ngilatnya al-ihlal bisa'i ilal Jum'ah, al-wajib ilal Jum'ah itu maka yang menjadi haram. Objek dari keharaman ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Ya. Maka dalam hal ini ketika perempuan, jadi sebenarnya di pasar, pasangan suami istri yang melakukan transaksi jual beli ketika pas Jumatan rame, itu kalau istrinya yang melakukan transaksi itu boleh-boleh saja, karena kan perempuan itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Jadi berarti waktu kan tadi dibagi 3 ya waktu itu ya. Yang terakhir kan yang haram ketika sudah masuk terus sudah adzan itu transaksi itu haram, tapi ini batasannya hanya kepada orang yang berkewajiban. Berarti hanya laki-laki ya. Hanya laki-laki. Nah, perempuan kan ini loh. Ya saya nggak tahu ya, cuma ini kadang ada beberapa orang itu beranggapan bahasanya keharaman itu mutlak kepada semua orang. Jadi baik perempuan lah atau apapun ketika transaksi di waktu Jumat itu pahame diharamkan. Padahal nak cara sampean tadi kan ngilate itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti nak senjaga akhirnya istrinya misal ataupun pegawainya yang wanita yang jual yang transaksi juga wanita ya yang membeli misal itu diperbolehkan walaupun di waktu sholat Jumat ataupun saat khutbah berlangsung itu nggak masalah. Mas. Ini Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya apa? Dalam kitabnya Majmu. Ataupun Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni yang mengatakan bahwasanya tahrimul bai' wa wujubu sa'i yahtasu bil mukhatibina bil Jumat. Jadi keharaman bai' dan kewajiban untuk bersegera ataupun menunaikan ibadah Jumat itu hanya kepada orang-orang yang al-mukhatibina, orang-orang yang yaitu orang-orang yang diwajibkan orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat. Fa amma ghairuhum minan nisa wasibyan wal musafirina fala yasbutu fi haqqihi dzalika. Maka bagi orang-orang wanita ataupun orang-orang yang musafir ataupun anak kecil niku tidak ketaterapan wajib keharaman hukum haram jual beli. Hukum haram jual beli ataupun kewajiban untuk sa'yu ilal masjid Jumat. Gitu. Itu berarti aman ya. Aman. Nah, ketika bukan apa ya ini laki-laki dewasa yang mempunyai kewajiban sholat Jumat berarti aman. Jual beli ini. Itu juga Imam Nawawi juga mengatakan di dalam kitab Majmu'-nya juga sama. Kitab Majmu' halaman 4 Juz 4 halaman 500. Saya hilang. Enggak, mboten ada ini. Ini ada. Tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Jumatan. Ya, ini adalah asyarhu fi masail. Ihdaha qala Syafi'i fil wal ashab. Idza tabayyana rajulani laisa min ahli fardil Jum'ah lam yahrum bihalin walam yukroh. Jadi ketika ada 2 orang yang melakukan transaksi jual beli saat Jumatan, tapi orang tersebut bukan di ahli Jum'ah, itu tidak haram, bahkan tidak makruh. Oh, tidak makruh juga. Bahkan tidak makruh. Walaupun tadi di
itu yang dua ya. Iya. Yang pertama kan memang mubah yang sebelum masuk waktu dan Ya. sebelum ada memang mubah. Terus yang kedua yang ketiga kan haram dan makruh. Iya. Ini yang berarti hanya untuk orang laki-laki yo. Iya, Nah, selain iya. itu los. Laki-laki Mubah semua. pun tidak semua laki-laki. Yo, Karena laki-laki ada kecil. laki-laki yang misal lagi musafir, Ya, musafir. lagi berjalan, lagi study tour, Ini mau orang-orang yang- jajan itu kan Orang-orang haram sih gitu. punya kewajiban sih ketetapan Ya. hukum makruh dan juga hukum Ya. haram. Orang-orang yang mukim, pengecualiannya di situ itu, Mas. ya soalnya di situ. Bapak, kekhususan apa ayat yang idanu dia li sholati min yaumil jum'ah fasngau ila dzikri fadarul bai' itu pertama itu mengindikasikan bahwasanya ngilat dari apa keharaman jual beli ketika Jumat itu adalah ikhlal bisa'i ilal masjid. Ilal Ikhlal Jumat. bisa'i al wajibi Al-wajib. ilal jum'ah. Karena ngilatnya itu al ikhlal bisa'i ilal Al-wajib. al ikhlal bisa'i al wajib ilal jum'ah, maka orang-orang yang tidak memiliki ketatapan Kewajiban. hukum kewajiban Jumatan itu Diperbolehkan. tidak ketatapan hukum ini gitu. Ya. Termasuk wanita, termasuk orang-orang yang musafir, termasuk anak-anak kecil itu boleh-boleh saja melakukan transaksi ketika Nidaul Jum'ah. Ya, tadi itu yang bahas zaman sekarang Zaman ini sekarang. karena saking banyaknya Jual beli online. jual beli online Iya. nanti di apa lah toko-toko yang online apapun itu yo. Apakah kan tidak menutup kemungkinan loh, sangat mudah sekali untuk transaksi. Misal saya Sambil berangkat berangkat nih, yo. Jumatan Orang-orang berangkat tapi sudah benar-benar di di tempat. tempat. masjid. Misal saya lagi khutbah misal yo, sudah khutbah terus saya sebagai Check penjual out lah, ataupun check out lah gitu. kan orang-orang akeh ya langsung ya walaupun khutbah wajib kita dengarkan ya. Iya, ubah wajib. Padahal wong gabut aja balik sambil check out lah, Check out. transaksi saat di khutbah tersebut tuh, misal. Kan tadi kan ketika laki-laki terus jualan itu hukumnya haram enggak? Karena mengganggu untuk datang ke Saib, ya. datang ke masjid. Dan sekarang permasalahannya sudah datang ke masjid. Terus berhubung sekarang zamannya sangat mudah sekali Mudah untuk sekali. transaksi, akhirnya Lalu apakah Check out lah. Yo. hukum keharaman transaksi jual Yo. beli ini masih ada? ya kan tadi kan ngeliat pertama kan alasan pertama karena mengganggu ataupun memperlambat kita ataupun kita mengganggu kita untuk berangkat ke Jumatan. Ya, berangkat yang hukumnya berangkat ini kan hukumnya wajib. Wajib. Lah kan Ya. sudah berangkat. Sudah berangkat. Cuma di situ Ngilat ya, keharamannya itu masih ada enggak? Masih ada enggak? Ya. Karena pertama kan tadi sudah kita bahas bahwasanya ngilat diharamkannya jual beli ataupun bukan cuma jual beli. Hal apapun yang dapat mengganggu kedatangan kita ataupun perjalanan kita untuk bisa ilal masjid, bisa ilal jum'ah, bisa al wajib ilal jum'ah, itu semuanya hukumnya haram. Nah, karena Alasannya itu. transaksi jual beli ini sekarang sudah modern, Sangat bisa enak sekali. bisa melalui digital dan seperti kasus yang sudah disebutkan tadi, ketika khutbah malah kita check out, Check kadang-kadang out, check out. kadang-kadang ada khilaf kayak gitu. Lalu bagaimana hukumnya kan? Iya. Hukumnya itu tidak apa-apa. Jual belinya. Jual belinya tidak apa-apa. Jual belinya tidak apa-apa. Ataupun Tidak ada tidak kalau- makruh tidak haram. Tidak haram. Tapi makruh. Makruh. Hukumnya, ya. Karena alasan apa makruhnya? Karena transaksinya terjadi di dalam masjid. Oh, berarti itu bukan karena Jumatannya ya? Bukan karena Bukan Jumatannya. karena yang tadi berdasarkan Al-Qur'an itu tapi alasan lain. Ada alasan lain. Yang Alasan lain. pertama kan hukum haramnya itu sudah hilang. Sudah hilang. Karena Ya. ngilatnya juga hilang. Sudah berangkat yo. Karena bisa al wajib ini sudah kita Sudah. sudah menunaikannya. Sudah Maka berangkat. ngilat keharamannya ini hilang. Lalu hukum transaksi jual belinya itu boleh. Dihukumi Yang karena di dalam masjid. karena di dalam masjid. Pertama haramnya hilang, jadi kan boleh. Tapi makruh karena transaksi ini terjadi di dalam masjid. Nah, transaksi jual beli yang ada di dalam masjid ini hukumnya makruh. Ada itunya. Ada. Biar orang-orang mantep yo. Biar mantap. Kan biasanya kalau orang-orang luar itu minta ada Dasar- dalil. Oh dasar- ya, dasar. ini dasarnya dari pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Nawawi, lanjutan dari yang pembahasan tadi. Terus terusane. Terus gini, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya yang lanjutan tadi itu wahai tu haramna al-bai' fa huwa fi hakiman jalisalahu fi ghairil masjid. Jadi hukum keharaman transaksi jual beli ini itu fi hakiman jalasalahu fi ghairil masjid. Malah orang-orang di luar masjid. Orang-orang yang di luar masjid. yang haram Ya, untuk transaksi. Seharusnya kita Jumatan, malah kita jual beli di luar masjid. Iya. Walaupun online. Walaupun online, Online. walaupun itu bukan jual beli juga.
makan dan sebagainya tadi yang tadi karena itu ikhlal bisa itu bentuknya bisa macam-macam. Ini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya terus yang di dalam masjid. Amma idza sami'an nidaa faqama fil hali qasidan al-jumu'ata fatabayana fi tariqihi wa huwa yamsi walam yakif au qangada fil jami' fabanga fala yahrumu lakinnahu yukrahu. Tapi namun ketika orang yang sudah sa'yu ilal jum'ah mau datang ke masjid, sudah ada krentek qasidan ilal jum'ah, lalu melaksanakan transaksi di jalan, namun tidak berhenti, walam yakif, tidak berhenti, tapi melakukan transaksi di jalan. Itu sambil jalan sekarang mudah ya. Sambil berjalan. Mungkin dulu malah susah gambar gini, sebelum adanya online. Transaksi kalau jalan kan angel, sekarang malah lebih mudah karena emang pakai HP atau melaku. Itu tidak apa-apa, karena tanpa hukum makruh juga. Yang sa'yu di jalan itu tidak makruh karena sedang berjalan. Terus yang di dalam masjid. Yang di dalam masjid itu hukumnya sama karena ngilat keharamannya tadi sudah dikatakan bahwa ngilat keharamannya itu sudah hilang. Karena sa'yu al-wajib itu sudah terpenuhi. Yang di dalam masjid itu boleh. Boleh tapi makruh. Karena jual beli di dalam masjid itu hukumnya makruh gitu. Lah kalau di sekitaran masjid Mas, saking ngempete rame yang mau beli gitu. Terus berjalan tuh dagangannya dibawa ke masjid. Ya bukan di masjid tapi di luar masjid. Di depan masjid. Ya, di belakang masjid. Ya di parkiran masjid gitu lah. Ya parkiran masjid. Ya tapi wis banget Jumatan ya karena emang kan masjid sekarang misal tidak muat ya orang kan Jumatan. Nah kayak di pondok kita itu kan tidak muat ya, tidak sampai tidak hanya di masjid saja, cuma sampai di depan kantin. Nah, tidak di dalam masjid. Berarti hukumnya boleh tanpa makruh ya harusnya. Karena ngilat kemekruhan ini ada di dalam masjidnya, transaksi di dalam masjidnya. Ini di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi Al-Khatib halaman 212. Tadi sama pembahasannya terkait apa? Terkait transaksi jual beli saat nida'ul jum'ah di dalam masjid. Ya. Nah, ini di kitab Hasyiah Bujairomi itu mengatakan lakinal bai'a fil masjidi makruhun. Lakinal bai'a fil masjidi makruhun. Nah, di dalam masjid itu makruh ya? Iya, makruh. Nah, di luar aman. Seperti berarti intinya berangkat Jumatan, mengikuti sholat Jumat. Iya. Itu ya intinya ya. Inti dari apa? Inti dari ayat Quran yang tadi surat Al-Jumu'ah itu kan jangan meninggalkan sholat Jumat. Intinya itu jangan meninggalkan sholat Jumat. Baik itu meninggalkannya dengan jual beli ataupun yang lain. Karena ini kan asbabun nuzul dari ayat ini itu kan dahulunya itu kan ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah, datanglah kafilah dagang dari ke Madinah saat khutbah. Saat Nabi Muhammad itu khutbah. Karena zaman itu sedang familiarnya atau orang-orang Madinah itu pekerjaannya itu adalah pedagang dan nggak mau dong menyia-nyiakan kesempatan ada pedagang dari negara lain ke situ, nggak mau menyanyiakan dong. Akhirnya meninggalkan khutbah, meninggalkan Nabi Muhammad yang sedang khutbah. Akhirnya turunlah ayat ini. Seperti itu Mas Angga. Setelah Jumatan. Ada lagi Mas Angga? Kalau bahas yang di komentar itu gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Kan kemarin saya kemarin yang di episode pertama itu kan ada beberapa komentar juga. Sholat. Di di Instagram ada komentar, di TikTok juga ada, di YouTube juga ada. Ya, ini ada pertanyaan Mas mau di apa? Apa itu? Emang kita kemarin buka pertanyaan ya. Silakan yang mau tanya kita bahas-bahas. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini terkait bentar ya, bacakan komentarnya. Nanti Mas Angga bisa membantu saya menjawab ya. Bisa nanti saya menjawab. Masya Allah. Iya, saya belum sengalim jenengan Mas. Masya Allah. Ini yang di TikTok dulu ya, saya bacakan komennya. Mau nanya bro, seberapa penting hitungan Jawa dalam sebuah pernikahan? Karena kemarin kan potongan yang kita bahas nikah itu dipotong terus dipotong kan. Terus ada komen nikah. Ini. Di komen, mau nanya bro, seberapa penting hitungan Jawa dalam sebuah pernikahan? Apakah memang benar-benar berkontribusi dalam kerukunan berumah tangga? Sebentar.
bisa kan, digambarkan. Ya, gambarkan dulu Mas ya. Atai. Karena kan ini kan yo, ini emang ada beberapa orang yang memakai ini dalam Jawa ya. Ini kan pertanyaan Jawa. Ada orang-orang yang memakai hitungan Jawa untuk menentukan ataupun tanggal Ini boleh nikah. sambil minum ya. Silakan. Silakan. Ini wah. Bukannya Itu pakai sedotan ya Mas Amor. Ya, Mas sambil Aga bisa diminum Mas. Nah, bisa saya wah. Ya, saya gambarkan dulu sukanya nih. Ya. kopi. Saya ngopi silakan. Saya gambarkan dulu apa namanya? Banyak orang ini memakai pedoman ini, Pak. Misal saya nggak tahu sebenarnya seperti apa karena saya belum pernah praktek ya. Saya nggak tahu juga nanti dihitung apa enggak. Cuma ada orang beranggapan bahwasanya oh misal orang ini lahir di hari apa nanti nikahnya di hari ini harusnya karena biar nanti rumah tangganya Langgeng gitu. baik sebagainya ataupun jangan di hari ini karena nanti tidak baik untuk keberlangsungan rumah tangga dan sebagainya. Akhirnya dihitunglah ada hitungan Jawa seperti ini. Apakah ini relevan? Apakah Bagaimana ini pandangan bagaimana pandangan terkait fikih misal? Oh, Fikih terkait hal itu tersebut, hal kejadian tersebut. tersebut. Ya. Silakan. Mengenai kejadian atau kejadian tersebut, fenomena tersebut itu Imam Syafi'i pernah ada dalam kitab Buhyatul Mustarsidin itu ada pendapat Imam Syafi'i yang hampir mengomentari hampir sama lah terkait hal tersebut. Jadi ketika kita meyakini bahwasannya yang dapat menentukan dalam kasus ini yang dapat menentukan langgengnya pernikahan atau tidak itu gara-gara hari ini ataupun hitungan tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berarti hukum tadi menentukan, oh nanti kamu nikah di hari misal Jumat Pahing misal. Ya. Kamu akan bahagia. Ya. Nah, kamu nikah di misal Setu Pon misal, kamu akan mendapatkan banyak cobaan misal. Itu tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Ketika mempercayai Jika kita meyakini bahwa hari tersebut yang membuat itu menjadi yang membuat baik. pernikahan kita ke depan itu tidak langgeng. yo, Hari yang menentukan tersebut, itu salah yo. Namun ketika kita meyakini bahwasan yang kita yakini adalah secara adat bahwasanya biasanya karena setelah dihitung biasanya hitungan-hitungan ini itu kan dihitung kan oleh orang yang ahli atau oleh orang yang mengetahui. Lalu diyakini bahwasanya biasanya Gusti Allah atau Tuhan itu menentukan ini di hari ini atau menyebabkan ketika seperti ini biasanya ya. Secara adah itu Tuhan atau Allah itu menentukan seperti ini. Itu hukumnya selama kita meyakini bahwa yang dari Allah. Al-Mu'sir yang menentukan itu Allah, itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Berarti, itu bahkan itu pendapat Imam Syafi'i atau hikayah yang diceritakan dari Imam Syafi'i. Ini dalam kitab Buhyatul Mustarsidin halaman 206 ya. Mas'alatun idza sa'ala rajulun akhara hal lailatu kada au yaum kada yasluhul aqdi awin nuklah. Ini ada permasalahan tentang idza sa'ala rajulun akhara, ketika seorang laki-laki bertanya kepada laki-laki lain. Hal lailatu kada au yaum kada yasluhul aqdi awin nuklah. Apakah hari ini atau malam ini itu baik untuk akad ataupun baik untuk perpindahan rumah atau apapun. Maka jawabannya fala yuhtaju ila jawabin. Maka pertanyaan tersebut itu enggak perlu dijawab. Oh, berarti ini intinya kan ya. Kan tadi jelaskan itu ada orang bertanya terus tanya sama kita misal, apakah saya misal saya apakah anak saya nikah di hari ini ataupun saya membangun rumah di hari ini akan baik untuk saya misal. Maka fala yuhtaju ila jawabin. Tidak perlu dijawab ya. Perlu dijawab karena ngilatnya kenapa? Li'anna syari'an naha an itiqadi dzalika. Karena syariat itu mencegah atau melarang dari meyakini hal-hal tersebut. Hal-hal yang hari wage berpengaruh terhadap keberuntungan kita. Tetap pangeran ya sama ya. Berarti kan itu seakan-akan kayak menyekutukan Allah ya, Mas. Ya, fala ibrota biman yaf'aluhu. Maka orang-orang yang seperti itu enggak usah ditanggapi. Namun ada kisah atau kisah yang dinukilkan dari Imam Syafi'i atau ada ulama yang mengutip dari Imam Syafi'i mengatakan begini, wa dzakara Ibnu Al-Farqah di kitab yang sama ya. Ngani Syafi'i annahu ingkan al-munjimu yaqulu wa ya'taqidu annahu la yusiru ilallah. Ketika seorang
al-munjim, orang yang ahli nujum atau ahli astronomi. Yaqulu wa takitu annahu la yusiru ilallah. Setelah menghitung-hitung terus mengucapkan dan meyakini bahwasannya tidak ada yang dapat yusir itu labat, memberikan labat atau memberikan dampak, memberikan pengaruh ilallah kecuali Allah itu maka tidak apa-apa. Walakin ajrallahu al-adata bi annahu yaqumu kada nginda kada. Tetapi ajrallahu, Allah itu memberlakukan al-adah secara kebiasaan bi annahu yaqumu kada inda kada, biasanya bi annahu yaqumu kada nginda kada, ketika yaqumu kada akan terjadi seperti ini ketika seperti ini, kebiasaan ya. Kebiasaan. Ajrallahu al-adah. Ya kalau di tauhid itu ya, di tauhid kan ada juga keterangan ya. Apa jenenge? Misal itu dalam hukum adat di tauhid misal. Makan. Ya kita mempercayai yang menyebabkan kenyang itu makan tidak diperbolehkan. Cuma kebiasaannya nak wong makan itu kenyang. Sama dengan api juga. Al-adah itu. Ya, Allah itu biasanya menetapkan sesuatu setelah sesuatu. Ya. Itu adat ya, hanya kebiasaan mon. Biasanya Allah memberikan kenyang. Atau api itu sama juga. Biasanya nak sesuatu terkena api terbakar. Cuma yang sakit, yang jagat apa sih? Yang dapat membakar itu semua sebenarnya itu mutlak dari Allah. Ya, sama dengan kasus yang primbon Jawa ini ya. Mungkin kan asal usulnya atau saya nggak tahu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hatta. Saya juga belum tahu sebenarnya. Cuma seperti itu ya, gambar satu gambar. Itu kan biasanya ilmu titen yang sudah berlaku ya, ilmu titen, dan itu kan asal usulnya dari nenek moyang kita ya. Bahwasannya ketika pernikahan terjadi di hari Jumat pagi, Jumat Pahing, lalu bisa menyebabkan apa? Ini gara-gara tadi Jumat pagi malah. Akhirnya keceplosan seperti itu. Mohon maaf ya. Yang penting amanah, nanti kita percaya bahwa semua yang menentukan masa depan kita, baik buruk, baik atau kemaslahatan kita di masa depan itu dari Allah. Ini lanjutannya. Banget enggak? Lanjutannya itu tadi kan walakin ajrallahu al-adata bi annahu yaqum kada inda kada wal mu'siru huwallahu azza wa jalla fa hadza indi. Indi ini menurut Imam Syafi'i labak sabihi, enggak apa-apa, enggak bermasalah. Yang selagi yang percaya bahwasanya yang berpengaruh, yang menentukan masa depan hanya Allah. Seperti itu Mas Angga. Jadi wahai suja adamu yuhmalu ala mayyak takitu taksirun nujum wa ghairiha minal makhluqat. Jadi telaan yang ada. Jadi tadi kan dalam permasalahan kitab yang pertama itu ketika ada rojul bertanya kepada rojul yang lain tentang hari baiknya, hari baik atau hari buruk, itu kan nggak boleh nih. Secara syariat itu kan nggak boleh. Nah, dalam Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwasannya yang tidak diperbolehkan atau yang dicela dalam hal ini itu adalah ketika kita meyakini bahwasannya yang memberikan taksir itu adalah yang memberikan labet atau memberikan pengaruh itu adalah kalau Allah. Dalam ini kan astronomi, sedang membahas astronomi adalah perbintangan tersebut ataupun sairil makhluqat itu tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i menjelaskannya seperti itu. Ya. Ini nanti bisa ditampilkan ibarat-ibarat. Lanjut pertanyaan koreksi. Ya berarti yang barusan itu kan kalau saya ngambil kesimpulan ya Mas, berarti kalau kita manut ahli nujum, ahli perbintangan kan berarti kalau ahli perbintangan itu menyebutkan sesuatu itu baik atau buruk itu menurut ilmu perbintangan. Ya. Nak mutlak itu tidak boleh. Tidak boleh, berarti kita harus menisbatkan bahwa itu semuanya dari Allah. Selama kita iktikadnya kita bahwasanya yang muksir, yang memberikan pengaruh atau yang memberikan dampak itu Allah, itu la ba'sa menurut Imam Syafi'i. Cari aman tuh Anda tuh. Ya langsung Mas Angga pertanyaan yang dari Instagram itu Mas Angga. Dari Instagram ini ya biasa kan kalau yang komen itu sering aneh-aneh ya Mas. Itu pertanyaannya hukum mencintai tapi tidak dicintai. Wah, kalau yang ngikutnya kayak gitu, saya tidak mempunyai pengalaman yang banyak ya, mohon maaf. Mungkin Mas ada yang lebih pengalaman. Saya juga pengalaman sebenarnya ya. Itu cuma kemarin kan saya menerangkan terus ditanya itu, saya juga sebenarnya sudah malas juga jadi seperti itu ya. Tapi kira-kira kalau kayak gitu jawabannya apa Mas? Jawabannya ya sederhana.
harus menerima dengan ikhlas. Itu ya. Loh ya, tapi enten. Saya pernah dengar cerita bahwasanya Nabi itu juga dulu juga pernah bagaimana bahasanya? Juga pernah ditolak cintanya. Oh, ditolak. Okay. Sekelas Nabi Sekelas ya. Nabi ditolak. Apalagi kamu. Lah, dulu ngeten. Nabi itu dulu suka dengan yang namanya Ummi Hani. Ummi Hani itu salah satu saudara dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu punya saudara namanya Ummi Hani. Ya, Anjing Nabi niku suka dengan beliau. Terus mengungkapkanlah atau melamar itu nggih kepada Bapak Sayyidina Ali. Terus ketika sudah melamar ternyata Ummi Hani itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Bagaimana respon Nabi setelah seperti itu? Ya nanti sama saja kita mencintai terus orang yang sama saja. Terus Nabi ya nggih empun karena emang legowo karena emang ya enggak sudah dinikahkan orang lain, monggo lah. Siapa namanya saya lupa. Sebentar saya bacakan ya. Salah nanti repot malah iki. Karena biasanya orang-orang seperti kita ya kalau ditolak ya malah makso. Malah bikin story station ya. Akhirnya mau menggiring orang bahwasanya orang yang menolak kita itu adalah orang-orang yang jahat sekali atau mendolimi. Padahal yo salah. Padahal kita harus sadar diri. Sadar diri. Loh, sadar diri. Anjing Nabi niku tidak ada kurangnya yo. Ditolak yo biasa mawon dhewe. Sing serba kurang yo ditolak yo wajar. Apakah kamu punya pengalaman ditolak? Saya masih terlalu muda untuk masalah seperti itu, Mas. Yang akhirnya si Ummi Hani ini dinikahkan kepada orang yang bernama Hubairah. Dinikahkan. Menikah, akhirnya Nabi tidak menikah. Itu sebelum Nabi menjadi nabi, itu belum jadi nabi. Jadi ngelamarlah Ummi Hani tapi ditolak karena Ummi Hani akan dinikahkan kepada Hubairah. Nah, terus setelah Fathul Makkah kan orang-orang yang tidak masuk Islam itu tidak tinggal di Mekah lagi, pergi. Akhirnya dengan ketentuan seperti itu Ummi Hani pisah dengan suaminya Hubairah ini. Akhirnya Ummi Hani rondo janda karena berpisah dengan Hubairah yang Hubairah di mana tidak memilih masuk Islam. Ya karena itu banyak terjadi yo. Memilih orang lain ternyata orang yang dipilih lebih beda agama lagi terjadi. Makmur seneng karo misal Mas Makmur seneng karo cewek terus Makmur ditolak. Ternyata cewek milih yang lain misal. Ternyata yang dipilih tidak lebih baik daripada Mas Makmur. Tapi ya gitu seperti. Setelah Ummi Hani dan siapa namanya itu tadi Hubairah pisah sudah menjadi janda, ternyata Nabi masih cinta. Melamar lagi Ummi Hani. Dan seperti apa jawabannya? Ternyata Nabi ditolak lagi. Yang kedua kalinya ditolak lagi. Gila. Karena ketika pertanyaan seperti itu ya biasa mawon karena kita seorang nabi aja ditolak 2 kali. Ya walaupun alasannya ada alasan dari Ummi Hani tidak semata-mata menolak, ada alasan. Alasannya wallahi inni kuntul ahabbuka fil jahiliyah fa kaifa fil Islam. Pas nolak yang kedua kalinya itu Ummi Hani jawab, "Nabi, saya itu mencintai Anda sebelum Anda menjadi nabi atau di zaman jahiliyah. Apalagi sekarang jenengan pun jadi seorang nabi. Saya lebih cinta dengan jenengan." Seperti itu alasan Ummi Hani. Terus diteruskanlah, itu belum selesai. Teruskanlah kata-katanya. Walakinni imro'atun musibatun, tapi saya ini adalah wanita yang malang, yang musibah, yang malang. Karena saya seorang rondo dan sebagainya. Berarti kayak merasa merendah gitu ya. Pada intinya ini kata-kata yang sering muncul adalah kamu terlalu baik buat saya. Ini sekarang terjadi. Misal Mas Makmur bisa lamar cewek terus jangan pada saya Mas Makmur karena kamu terlalu baik. Iya, sudah biasa. Hal ini sudah terjadi secara terus ampun turun temurun. Alasan itu ya. Turun temurun. Ya juga ini dalam satu redaksi ada redaksi lain lagi yang mengatakan bahwasanya apa namanya? Ini Naruto. Ada alasan lain lagi yang akhirnya apa namanya? Yang di redaksi lain alasan lagi saya niki mempunyai anak, saya sebagai janda punya anak 3. Terus saya nanti fokus pada anak saya, nanti aku khawatir
menyia-nyiakan panjenengan. Anak saya ngopain jenengan, saya khawatir menyiakan anak saya. Begitu banyak alasannya, pada kesimpulannya adalah Umi Hani tidak mau Nabi. Ya, sama besok penonton suatu saat ketika kita terjadi seperti itu, suka dengan wanita terus beralasan banyak. Pada intinya cuma satu, yaitu tidak mau. Betul tidak mau. Makanya harus siap. Orang jok maksa, aku kurang apa? Mboten kurang. Jeung Nabi nu tidak ada kurangnya. Iya. Apalagi kita yo, misal sampean suka cewek terus suka wanita jeung menikah ditolak. Saya mau tanya, aku kurang apa? Loh, jeung Nabi nu tidak ada kurangnya. Masih ditolak. Apalagi kita tidak sadar dengan kekurangan kita. Kurang tok isine. Kelebihannya apa? Tidak ada. Lah, ditolak ya sangat wajar sekali. Makanya ya harus sabar. Penolakan ini itu hal yang wajar. Mungkin belum ketemu dengan orang yang pas saja, seperti itu. Kamu bukan orang yang tepat gitu. Orang yang tepat. Pada intinya. Seperti itu, Mas Angga. Jadi ya kalau ditolak ya udah ya Mas. Ya, masih ada yang lain. Karena penolakan ini hal yang sudah banyak terjadi ataupun tidak terjadi. Apa namanya? Yang sakit kita ambil itu dari contoh tersebut adalah bukan semata-mata hanya itu saja yo, tapi ada makna lain yang tersirat dari itu. Ngeten. Nabi niku kekasih Allah. Iya. Nak coro Nabi minta pada Allah, ya Allah, misal pada ditolak yang kedua misal. Ya Allah, saya mau menikah sama Umi Hani gitu. Iya, maksa misal, saya mau ini. Ya masa setelah sama kekasihnya tidak dikabulkan. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ya ampun, setelah ya sudah. Ya kita ini pada sama saja, nanti sudah setelah ya. Ya sudahlah biarlah. Nabi yang punya dagangan pusat. Allah saja tidak memaksa. Kalau kita cuma dagangannya misal hanya sekedar nyepaki ibunda atau adine ya. Apalagi kok sampai menuntut, ya Allah, saya sudah Al-Fatihah setiap malam kok masih masih dikabulkan. Lah, ya, biasa. Al-Fatihah saja ya enggak cukup. Seperti itu mungkin. Masih ada lagi enggak Mas itu pertanyaannya? Pertanyaannya masih ada sebenarnya. Gimana mau kita bahas? Oh, masalah ada Naruto. Cuma ini waktunya sudah berapa menit ini? Dapat berapa? Sudah 40 menit, sudah sangat banyak sekali. Ya mungkin pertanyaan ini kita bahas di sesi selanjutnya, Mas. Sesi selanjutnya nanti yang terkait. Ada satu lagi sebenarnya pertanyaan terkait itu, Mas Makmur. Apa? Buzzer, cuma karena waktunya sudah panjang niki nggih. Kita di lain waktu saja nanti yang terkait hukum buzzer kan sekarang banyak sekali yo. Ini prolog saja lah untuk gambaran selanjutnya. Hukum buzzer yang dibayar untuk mengunggulkan salah satu orang ataupun produk biasanya ataupun untuk menghina satu produk sebagainya itu seperti apa dalam pandangan fikih. Cuma nanti kita dibahas di lain waktu karena ini sudah malam sekali waktunya, kita setting jam 3 pagi nih ya. enggak ini siang. Nggih. Seperti itu. Monggo Mas Makmur diminum dulu sudah tak minum ngopi Mas. Dengan yang belum diminum malahan. Nantilah kita minum lagi. Kita minum aja dulu ya. Ya cukup. Itu dulu Mas Angga mungkin pembahasannya. Untuk teman-teman yang di rumah, terus ikuti channel kami Hiswon An-Nawawi di acara Gemar Wicara. Ya. Dan untuk soal yang belum kita bahas akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ya seperti itu. Cukup dari kami, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.